Baiklah anak, materi kita hari ini adalah mengenal bentuk aljabar serta penjumlahan dan pengurangan. Nah, tujuannya adalah agar kalian dapat mengenal bentuk aljabar, kemudian mengetahui unsur-unsur dari bentuk aljabar, dan kalian bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan di sini kita mulai dari mengenal bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak mengenal yang namanya benda, nah, seperti boneka, kemudian kotak, segitiga, lalu buah-buahan misalnya. Nah, itu bisa kita konstruksikan ke dalam bentuk aljabar. Misalkan, saya punya ilustrasi seperti ini. Banyak boneka Rika, 5 lebih dari boneka Desi. Nah, jika banyak boneka Desi dinyatakan dengan X, maka banyak boneka Rika dinyatakan dengan X plus 5. Nah, bentuk seperti ini, X plus 5 ini disebut bentuk aljabar. Perhatikan tabel ini, contohnya 4X. Nah, 4X ini merupakan bentuk aljabar. Dia terdiri dari bilangan 4 dan di sini ada huruf X. Nah, ini merupakan suku tunggal. Ada juga 6X plus 3. Nah, ini terdiri dari dua suku, yaitu suku yang pertama 6X, suku yang kedua 3. Nah, misalkan 6X plus 3. Nah, 6X ini suku pertama, 3 ini suku kedua. Pemisahnya adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini dua suku atau binomial. Kemudian ada X kuadrat min 8X plus 1. X kuadrat ini suku pertama, min 8X suku kedua, dan 1 adalah suku ketiga. Nah, ini merupakan suku 3 atau trinomial. Kemudian ada 1, 2, 3, dan 4 suku ini. Nah, 4 suku atau lebih itu namanya suku banyak atau polinomial. Oke. Berikutnya kita pada unsur-unsur bentuk aljabar ini. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan faktor. Nah, perhatikan ini. Misal saya punya bentuk aljabar seperti ini. 2x kuadrat min 5x plus 8. Maka x kuadrat dan x itu disebut variabel. Nih, x ini, 5x ini, x kuadrat dengan x ini namanya variabel. Variabel itu berupa huruf. Nah, koefisien dari x kuadrat adalah 2. Nah, yang bersama dengan x kuadrat ini adalah 2. Itu merupakan koefisien dari x kuadrat. Kemudian koefisien dari x adalah min 5. Di sini yang bersama dengan x adalah min 5. Sehingga koefisien dari x adalah min 5. Kemudian konstanta. Konstanta itu adalah 8 atau bilangan yang sendirian. Dia tidak bersama variabel. Itu adalah konstanta. Nah, jika 2x kuadrat adalah suku tunggal, maka faktor-faktornya adalah faktornya itu kita pisah sendiri-sendiri. Ada 2, ada x kuadrat. Dan 2x kuadrat. Nah, ini, perhatikan gambar ini. Saya punya 2x plus 4. 2x itu suku, 4 itu suku. Pemisahnya adalah tanda plus ini. Nah, 2 ini merupakan koefisien, x adalah variabel, dan 4 ini adalah konstanta. Paham ya? Berikutnya kita ke poin ketiga, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Yang dikatakan suku sejenis itu memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu sama. Misalnya 5x dengan min 2x. Dia variabelnya sama-sama x, berarti dia sukunya sejenis. Atau 3a kuadrat dan a kuadrat. Nah, a sama-sama a, kemudian jika dia memiliki kuadrat. A kuadrat dengan a kuadrat itu sama. Yang sama persis itu artinya sejenis. Lalu y dan 4y itu juga suku sejenis. Kalau suku yang tidak sejenis, variabelnya itu tidak sama. Contohnya 2x dengan min 3x kuadrat. Memang sama-sama x, tapi yang ini tidak punya kuadrat, yang ini punya kuadrat. Jadi beda jenis. Ibaratnya x itu sama dengan jeruk. Ya,
Nah, ini ada X kuadrat, sama-sama jeruk. Tetapi jeruknya itu ada jeruk manis, ada jeruk nipis. Nah, beda kan? Sehingga 2X ini dengan min 3X kuadrat ini berbeda jenis atau disebut suku tidak sejenis. 5X dengan min 2Y, sudah jelas sekali. Kemudian Y pangkat 3 dan min X pangkat 3. Walaupun sama-sama pangkat 3, tapi variabelnya tidak sama. Oke, paham ya? Suku sejenis, tak sejenis, kemudian variabel, koefisien, dan konstanta, sudah paham? Kita lanjutkan pada penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Nah, ini yang materi pokok kita hari ini. Ada beberapa sifat pada penjumlahan, seperti yang kalian ketahui di kelas SD mungkin. Yaitu ada jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalkan 2 tambah 3, itu sama hasilnya dengan 3 tambah 2. Lalu asosiatif, A ditambah B ditambah C, dikelompokkan. Boleh kamu kerjakan B tambah C dulu, atau A ditambah B dulu, sama saja. Lalu sifat distributif pada penjumlahan, yaitu A ditambah B, Sifat distributif terhadap penjumlahan, yaitu AB ditambah AC, atau A kali B ditambah C. Nah, itu sama dengan B ditambah C dikali A, sama saja. Dan yang berikutnya pada pengurangan juga sama. Nah, contohnya, nih. Sederhanakanlah. Saya punya 7x kuadrat min 2x plus 3x kuadrat plus 6x. Itu yang A. Nah, jawabannya di sini. Perhatikan baik-baik ya. 7x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 6x. Caranya yang pertama, kita kelompokkan dulu suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu, ini 7x kuadrat sejenis dengan 3x kuadrat. Maka ini kita kelompokkan. Di sini, 7x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Kemudian sisanya, kan ada 2x min 2x dengan 6x. Ini kita kumpulkan. Nah, hati-hati di sini ya. Mengelompokkannya, tanda negatif ini disertakan. Min 2x juga ditulis di sini min 2x. Jangan berganti plus. Oke ya. Tandanya tetap. Di sini min 2x ditambah 6x. Hasilnya, koefisiennya kita jumlahkan. 7 ditambah 3. X kuadratnya jadi 1. Karena sejenis. Saya ibaratkan X kuadrat ini adalah apel. Misalkan saya punya 7 apel ditambah dengan 3 apel, berarti yang bertambah itu adalah koefisiennya, yaitu 7 ditambah 3, 10. 10 apelnya tetap apel. Jadi hasilnya adalah 10 apel atau 10x pangkat 2. Begitu juga dengan yang suku berikutnya. Min 2x ditambah 6x. Nah, hati-hati, minnya ini ikut. Nah, misalkan x ini saya ibaratkan jeruk. Saya punya hutang, min kan hutang. Saya punya hutang 2 jeruk. Kemudian saya bayar 6 jeruk. Berarti saya memiliki sisa jeruk. Sisa berapa? Sisa 4 jeruk. Yaitu 4x. Sehingga hasilnya adalah 10x kuadrat ditambah 4x. Seperti itu. Jika tidak sejenis seperti ini, maka tidak boleh dijumlahkan. Misalnya, ini kan tadi x kuadrat apel, ini jeruk. 10 apel tambah 4 jeruk berapa? Gak ada, tetap 10 apel dan tetap 4 jeruk. Gitu ya, paham? Oke, sekarang kita ke soal yang B. 2p kuadrat min 4pq ditambah 3q kuadrat ditambah 5p kuadrat ditambah 5pq dikurangi 7q kuadrat. Wah, lumayan banyak ini. Berapa suku ini? Polinomial ini ya. Lebih dari 3 suku. Kita pertama sama caranya. Kelompokkan suku yang sejenis. Ada 2p kuadrat. Di sini tidak ada lagi? Tidak ada. Oh, ada ini. 5p kuadrat. Nah, 2p kuadrat dengan 5p kuadrat kita kelompokkan. Jadinya begini. 2p kuadrat ditambah 5p kuadrat. Kemudian berikutnya min 4pq. Nah, ingat ya, minnya ikut. Min 4pq dengan plus 5pq. Tulis di sini. Min 4pq plus 5pq.
Dan yang terakhir 3Q kuadrat min 7Q kuadrat. Minnya ikut ya. Kemudian seperti tadi jumlahkan suku yang sejenis. 2 ditambah 5, 7. Jadinya 7P kuadrat. Min 4PQ ditambah 5PQ jadinya 1PQ. Nah, di dalam aljabar itu, 1 itu tidak perlu ditulis. Koefisien 1 itu tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Jadi sini 1PQ atau PQ saja. Seperti itu. Ditambah 3Q kuadrat min 7Q kuadrat. 3 dikurangi 7 hasilnya min 4. Jadinya min 4Q kuadrat. Seperti itu. Nah, ini ada catatan penting. Pada dasarnya, menyederhanakan, menjumlahkan, dan mengurangi bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Sehingga langkah yang dilakukan adalah mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Gitu. Nah, misalkan saya punya contoh yang kedua nih. Sebelum ke tugas, contohnya, hitunglah jumlah dari bentuk aljabar 2y kuadrat ditambah 5y ditambah 4 dan 3y kuadrat min 2y plus 1. Ini kan ada dua jumlahkan. Ini ditambah dengan ini. Berarti kita kurung. Yang di depan ditambah dengan yang di belakang. Caranya sama. Kita kelompokkan dulu yang sejenis. Ini dengan ini kita ambil yang sejenis. 2y kuadrat ditambah 3y kuadrat. Ini. Lalu 5y ditambah, min 2y. Jadi 5y min 2y. Ingat, minnya ikut. Kemudian ada 4 dengan 1. 4 ditambah 1. 2y kuadrat ditambah 3y kuadrat hasilnya 5y kuadrat. Lalu 5y dikurangi 2y hasilnya 3y. Dan yang terakhir 4 ditambah 1 hasilnya 5. Saya rasa penjelasan saya sudah gamblang sekali. Saya pikir kalian sudah memahaminya. Dan ini sudah saya jelaskan juga. Sekarang kalian coba kerjakan LKS kalian halaman 44 nomor 1 sampai dengan 3. Nah, nanti jika ada pertanyaan silahkan bisa WA saya secara langsung. Untuk nomor 1 ini tidak perlu dikerjakan ya. Karena ini perkalian, ini materi berikutnya nanti. Sekarang kalian mengerjakan yang nomor 2 dan 3 saja. Kalau nomor 2 sama seperti tadi, yang ini ditambah dengan yang ini ya. Tapi kalau untuk nomor 3, kurangkanlah berarti P kuadrat min 7Q dari 5P kuadrat plus 6Q. Berarti ini dibalik. Yang di belakang ini taruh di depan, dikurangi dengan yang di depan ini. Hati-hati mengerjakannya ya. Sekali lagi, kalau pengurangan, yang di belakang dikurangi dengan yang di depan. Kalau penjumlahan, tetap di depan ditambah dengan yang belakang, karena sifatnya komutatif. Itu saja pertemuan kita hari ini. Pembelajaran berikutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Hari ini materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar sudah berakhir. Jika kalian ada pertanyaan bisa WA saya secara langsung. Ataupun ada yang belum dipahami, silahkan bisa WA saya.